Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Dargea, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 075026 Al-Oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan tugas modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 075026 Al-Oa, yaitu dengan Ibu Odinia Mendeva SPD. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Nidar. Mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu karena saya ingin melakukan sesi wawancara Bu untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan pada siang hari ini. Bagaimana Bu? Baik Ibu Nidar, saya nanti akan mencoba menjawab apa yang Ibu ingin dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan baik. Silakan Bu Nidar memulai bertanya, silakan. Terima kasih Ibu. Baiklah Bu, jadi Ibu kan sebagai kepala sekolah di SD Al-Oa ini, tentunya Ibu juga memiliki tugas-tugas yang lain di luar sebagai kepala sekolah. Jadi otomatis banyak sekali masalah-masalah yang Ibu temui selama ini. Jadi kasus-kasus yang Ibu temui selama ini mungkin kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu Bu? Baik Ibu, terima kasih. Bahwa di setiap instansi, baik di sekolah, kita ini harus dilema etika ataupun bujukan moral. Itu kita bisa mengidentifikasikannya di sekolah kita ini. Misalnya, ini benar-benar terjadi atau mungkin anggapan saja telah terjadi. Nah, ini perlu kita identifikasi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menginventarisasi fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemungkinan kita memastikan siapa saja yang terlibat dalam situasi yang ketika kita terlibat dalam sebuah permasalahan. Kemudian intinya atau yang utama adalah kita harus mengenal adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Begitu Bu. Oh iya Bu, jadi kan banyak sekali permasalahannya ya Bu, baik itu dalam lingkup sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi kan Ibu sebagai kepala sekolah tentunya banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus tersebut. Jadi kira-kira bagaimana jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut? Jadi bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan semacam ini ya Bu Nidar, dikarenakan masalah ini kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran dua-duanya. Benar atau mungkin yang salah satunya benar, atau yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud. Yang satu tentu yang kita utamakan adalah komunikasi yang pasti. Komunikasi kedua, kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau mediasi. Kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut, kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Antara lain berbasis pada hasil akhir, kemudian berbasis atau berpusat juga pada peraturan yang ada, kemudian rasa peduli. Jadi langkah yang perlu kita ambil seperti itu Ibu Nidar. Iya Bu, jadi pada intinya kita perlu adanya komunikasi yang baik, kemudian melalui mediator juga ya Bu. Kemudian kita juga harus berpegang pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan ya Bu.
Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kalau di sekolah kita, seperti pengalaman kita selama ini, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Tentu saja keputusan yang diharapkan adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Yang pertama yang kita lakukan, kita mengidentifikasi kasus yang ada. Kita identifikasi kasus yang ada atau inventarisir permasalahan atau kasus yang ada. Kemudian mengidentifikasi persoalan atau orang yang berkasus. Tentunya kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Kemudian mengelola pemecahan kasus pada rapat intern. Misalnya kalau kita rapat inter di sekolah, kemudian pengambilan keputusan akhir. Permasalahan ini menjadi keputusan hasil rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika kita bertemu bersama. Begitu Bu Nida. Oh, iya Bu, jadi berarti langkah-langkah itu kan berarti melalui identifikasi kasus tersebut ya Bu ya, Iya. secara personal. Juga diidentifikasi kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikan masalah, kemudian mengelola atau membicarakan di dalam satu rapat untuk mengambil keputusan yang baik, yang terbaik itu ya Bu. Jadi kita kira-kira hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika itu apa Bu? Apa yang paling efektif? Ya Bu, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika adalah yang pertama, kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah atau semua guru maupun warga sekolah yang lain memiliki integritas, loyalitas tinggi terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja mereka. Kemudian yang perlu kita lihat adalah perbedaan pandangan atau pendapat. Terdapat segala sesuatu itu diyakini bermuara kepada keinginan bersama untuk memerahkan satu masalah atau kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut yang bisa membantu atau yang efektif dalam pengambilan keputusan ini, sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas loyal. Sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya, mereka punya keinginan untuk meningkatkan kinerja sekolah di mana dia berada. Hal-hal itu yang menjadi model kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan secara baik. Jadi begitu ya Bu, jadi intinya yang paling efektif itu kan sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal, kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan, karena itu merupakan modal untuk mencapai tujuan bersama ketika kita menghadapi suatu kasus. Begitu ya Bu ya? Betul Bu, betul. Oke Bu, jadi tentu saja dalam pemecahan masalah ini kita memiliki tantangan ya Bu. Jadi kira-kira hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, baik itu kasus dilema etika yang pernah dialami di sekolah, tantangan apa saja itu ya Bu? Ya Bu, tentu berbagai tantangan di mana kita berada pastilah muncul, akan tetapi bagaimana kita memandangnya. Tantangan itu seperti apa? Kalau tidak salah, hal-hal yang sering muncul atau tantangan kalau saya sebagai kepala sekolah ketika pengambilan keputusan sulit karena beberapa hal, misalnya ketidaksamaan pandangan terhadap suatu kasus sehingga pengambilan keputusan tertunda. Untuk memutuskan suatu masalah, yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku
ada kalanya menjadi kendala dalam mengambil keputusan. Maksudnya, ketika sebuah keputusan akan diambil, kita lihat bermanfaat untuk kedua belah pihak. Tetapi kadang terbentur dengan pada aturan atau regulasi yang tidak memperbolehkan, ini juga merupakan tantangan. Iya. Jadi tantangannya itu kan beda pendapat, beda prinsip, ya kan, benar ya, begitu. Jadi kadang-kadang peraturan yang berlaku dapat juga menghambat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam menyelesaikan masalah memiliki jadwal tertentu, atau ketika ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu gitu, Bu. Begini ya Bu, yang namanya tatkala atau jadwal itu biasanya diberlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram dengan baik. Demikian juga kasus dilema etika ini, ketika kita menjadwalkan dalam kurun waktu tertentu, tidak terjadi permasalahan atau tidak ada kasus. Nah, untuk menjadwalkan atau tata kala pengambilan, ketika terjadi kasus dilema etika ini tentu tidak dilakukan secara khusus. Artinya, kita tidak menjadwalkan atau memprogramkan, hanya kita beri ruang ketika kasus dilema etika ini muncul. Ini kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Karena bagaimanapun juga masalah bisa muncul, kadang juga tidak muncul dalam kurun waktu tertentu. Jadi kita sikapi secara fleksibel. Tak kala kasus tersebut muncul, kita menyikapi dengan mediasi, memberi waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi artinya di situ tergantung kasusnya ya, Bu. Ya. Jadi ketika kasusnya harus diselesaikan saat itu ya secepatnya mengambil keputusan, begitu ya, Bu. Jadi misalnya kasus yang menyangkut dengan murid, tapi apabila kasus tersebut bisa ditunda, diberi ruang dan waktu tersendiri, begitu ya, Bu. Iya, bisa diselesaikan menggunakan penjadwalan. Iya, Bu. Jadi dilakukan penjadwalan ya, Bu ya. Iya. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, ada seorang yang membantu Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya. Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, kalau di sekolah ini biasanya ada faktor kedekatan dengan semua warga sekolah tertentu. Tentunya faktor kedekatan ini mempermudah pengambilan keputusan. Juga adanya hubungan yang dekat dan akrab. Begitu masalah muncul, terus dapat diselesaikan. Kemudian adanya kerjasama yang baik antar warga sekolah, termasuk komite sebagai mitra sekolah. Hal ini juga mempermudah dalam pengambilan keputusan sekolah terkait dengan dilema etika. Berarti ada yang membantu Ibu dari pihak sekolah ya, termasuk komite yang menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat. Kemudian ada hubungannya dengan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun guru-guru dengan sesama warga sekolah. Begitu ya, Bu? Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada yang membantu Ibu di sekolah. Nah, yang terakhir dari semua hal-hal ini, pelajaran apa yang Ibu petik atau yang dapat Ibu ambil mengenai pengambilan keputusan ini? Yang bisa kita petik atau pembelajaran hari ini dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, bahwa komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi dari semua kasus dilema etika. Jika komunikasi terbangun dengan baik, keputusan akan mudah diambil. Tentunya berdasarkan dan berbasis pada rencana keadilan, kemudian kepedulian, peraturan, dan hasil akhir yang didapat.
Iya Bu ya, jadi sekali lagi pelajaran yang bisa kita ambil atau kita petik kata kuncinya komunikasi, karena hampir semua kasus-kasus itu entah itu dilema etika atau semacam kepedulian, rasa peduli kita dengan semua warga sekolah, begitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Iya. Baik Bu, jadi hasil wawancara ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Terima kasih buat Ibu telah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga saya sebagai guru, karena seorang guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, dapat menerapkannya terhadap murid maupun terhadap rekan sejawat. Sama-sama Bu Nidar. Ya Bu, jadi sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktu yang diberikan pada saya, karena saya sudah mengganggu aktivitas Ibu Kepala Sekolah. Iya Bu, sama-sama. Ini juga bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusni Dargea, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 07526 Al-Oa, Kecamatan Tuemberua, Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 071025 Helera, Ibu Niat Ati Waruhu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi wawancara terkait dengan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu Gea. Ya, mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya, tidak apa-apa ya. Ya Bu, jadi saya ingin melakukan sesi wawancara terhadap Ibu terkait dengan tugas saya di modul 3.1 ini Bu. Oh ya, itu untuk tugas guru penggerak ya Bu ya. Iya Bu, jadi di situ ada tentang pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maka pada kesempatan ini saya mohon waktu dan kesempatan Ibu untuk dapat melakukan sesi wawancara bersama saya. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya tahu, karena saya juga sedang belajar mengenai pengambilan keputusan. Nah, untuk yang pertama ini Ibu, selama ini kan Ibu sebagai kepala sekolah di SD Helera ini ya Bu ya. Jadi tadi saya sudah melakukan juga wawancara dengan kepala sekolah saya. Saya ingin juga tahu kepala sekolah di luar lingkungan sekolah saya. Jadi sebagai kepala sekolah tentunya Ibu memiliki banyak kesibukan ya di luar daripada lingkungan sekolah, dan saya rasa banyak sekali kasus yang Ibu hadapi atau masalah-masalah yang pernah Ibu hadapi. Nah, bagaimana kemudian Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di mana di dalamnya terdapat dilema etika ataupun bukan moral, kira-kira bagaimana Ibu? Ya, baik Ibu, terima kasih. Kalau terkait dengan permasalahan-permasalahannya, memang dalam hidup ini selalu bersaing dengan masalah. Nah, di pekerjaan pun sering kita jumpai ya selaku kepala sekolah, baik itu tugas di sekolah, ya juga banyak permasalahan juga di kegiatan lain. Nah, dari itu saya dapat mengambil hikmah untuk belajar menyelesaikan beberapa masalah yang saya dapati. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan apakah itu dilema etika atau rujukan moral, ini yang dilakukan adalah yang pertama itu mengamati masalah terlebih dahulu, ya mengamati masalah yang atau permasalahan yang sedang terjadi itu. Nah, kemudian
setelah saya mengamati, ya saya mengumpulkan informasi yang faktual. Ya, selanjutnya saya akan menentukan keputusan yang mengacu pada peraturan. Nah, yang saya ketahui terkait dilema etika adalah bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Ya, ada dua pilihan antara benar dengan benar, tetapi bertentangan. Ya, menurut saya yang saya ketahui tentang dilema etika ini itu tadi benar dengan benar dengan benar itu saling bertentangan. Kemudian kalau wujudan moral itu ya kita menentukan atau menyikapi suatu permasalahan itu dengan hal yang benar atau dengan hal yang keliru atau salah. Nah, begitu Bu. Jadi tadi cara mengidentifikasi kasus tersebut adalah dengan cara mengamati permasalahan, begitu ya Bu ya? Iya. Dan menyikapi permasalahan antara benar dengan benar maupun benar dengan salah, begitu ya Bu? Iya. Baik Bu, kemudian selama ini Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan ya Ibu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusannya. Ya, untuk mengambil keputusan ini ya semua harus dikembalikan pada peraturan Ibu. Jadi setiap keputusan itu saya selalu menjalin hubungannya dengan teman sejawat. Ya, harus membuat sebuah rapat atau rapat intern. Jadi tidak murni dari saya. Jadi harus ada ide-ide juga dari Bapak Ibu guru. Walaupun di sini saya selaku pimpinan, tetapi apabila ada suatu permasalahan muncul, ya kami bicarakan atau kami diskusikan secara bersama-sama dengan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat. Ya, apalagi itu guru-guru senior ya. Nah, dengan harapan nanti dalam menyikapi permasalahan ini benar-benar memiliki tujuan yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, begitu. Oh iya, jadi dengan cara berdiskusi dengan guru atau warga sekolah, kepala sekolah dengan guru maupun guru dengan guru, sehingga dapat menemukan solusi atau jalan keluar dan solusi terbaik, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, berarti ada langkah-langkah ya Bu atau prosedurnya seperti apa yang Ibu biasa lakukan? Nah, langkah-langkah yang saya ambil itu biasanya yang pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, informasi bagaimana masalah itu terjadi. Nah, informasi tersebut bukan hanya sepihak. Nah, tetapi dari berbagai pihak. Bisa dari pihak ke satu, bisa dari pihak kedua, ya kemudian juga saya akan mencari informasi dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian yang kedua saya akan datang langsung ke lapangan atau ke tempat kejadian yang terjadi, ya, atau langsung mewawancarai. Saya wawancarai berbagai pihak. Kemudian yang ketiga saya akan menganalisis hal-hal yang tadi saya tinjau atau saya cari informasinya, ya saya tampung dan saya serap dulu. Nah, kemudian nanti itulah nanti yang akan saya diskusikan dengan rekan-rekan mana yang terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Oh iya, berarti jadi tadi langkah-langkahnya yang pertama adalah informasinya bagaimana masalah tersebut terjadi. Kemudian Ibu mendatangi lokasi atau lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Kemudian Ibu akan melakukan analisa serta didiskusikan dengan guru atau dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi
atau jalan keluar dari permasalahan tentang dilema etika juga Bu, rujukan moral tersebut. Oh. Jadi sekarang menjadi lebih jelas ya. Kemudian hal-hal yang selama ini Ibu ambil yang kira-kira Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut untuk kasus dilema etika seperti apa itu yang paling efektif? Ya, menurut saya keputusan yang paling efektif itu apabila dalam penyelesaian itu mengedepankan langkah-langkah yang bijaksana, yaitu berdasarkan asas kekeluargaan yang tidak merugikan masing-masing pihak. Kemudian nanti keputusan tersebut dapat diterima dengan baik dan juga dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, intinya masalah tersebut selesai tanpa memunculkan masalah yang baru. Oh iya, jadi paling efektif itu keputusan tersebut tidak merugikan pihak yang lain atau kedua belah pihak dan berharap tidak akan terjadi lagi masalah tersebut. Iya, dan satu hal lagi menurut saya, apabila muncul masalah ya kita harus segera meresponnya, atau yang artinya jangan sampai menunda-nunda, jangan diabaikan, jadi harus diselesaikan sesegera mungkin. Nah, kemudian selama ini dalam menyelesaikan masalah tidak langsung dapat terselesaikan, terkadang banyak kendala serta tantangan-tantangan ya kan Bu? Kira-kira tantangan-tantangan pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan itu apa Ibu? Ya, tantangan yang biasanya muncul apabila hal yang kami anggap tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ternyata di lapangan kedua belah pihak tidak dapat menerima. Nah, kemudian masih bertahan pada prinsipnya. Jadi ada dua itu ya, kadang tidak menerima masing-masing pihak dan mereka masing-masing bertahan pada prinsipnya. Ya, kemudian penyelesaian masalah tersebut tertunda-tunda dan menyita waktu. Nah, itu sebuah tantangan juga buat saya. Sementara hal yang kita lakukan tidak hanya sebatas menangani permasalahan tersebut. Nah, bahkan kadang dalam suatu permasalahan tidak hanya muncul masalah tersebut, ya bisa muncul juga masalah yang lain. Sehingga harapan kami adalah setelah kami musyawarah bersama itu, ya kami harapkan masalahnya dapat segera selesai dan yang masing-masing itu menerima apa yang menjadi keputusan. Ya, itu tadi prinsipnya adalah dapat diterima dengan ikhlas. Kemudian musyawarah mufakat itu menjadi prinsip yang pokok, ya selesai dengan kekeluargaan begitu. Oh iya, jadi tantangan itu ya kalau masing-masing bersikupu karena berbeda prinsip jadi akan sulit dan menyebabkan masalah itu berlarut-larut dan tidak ada menemukan solusinya. Nah, kemudian dalam penyelesaian masalah Ibu itu apakah Ibu memiliki jadwal atau penjadwalan khusus atau langsung diselesaikan ketika ada permasalahan? Nah, kalau untuk jadwal saya tidak pernah menjadwalkan Ibu kalau ada masalah. Ya, karena saya inginnya apabila ada suatu masalah muncul, ya saya segera mungkin permasalahan itu harus saya respon supaya tidak ada kesan bahwa masalah itu diabaikan atau menunda-nunda permasalahan. Tapi langkah kami adalah tetap menggali informasi dari berbagai pihak, langsung ke lapangan, kemudian terus menganalisa masalah tersebut, dan yang kita harus melakukan langkah-langkah yang terbaik dari penyelesaian permasalahan. Jadi tidak ada jadwal, intinya segera mungkin harus diselesaikan, tidak ditunda-tunda. Intinya kalau ada jadwal berarti sama dengan kita itu menunda begitu ya Bu ya? Iya. Oh, berarti cenderung kalau penyelesaiannya bisa secepatnya tanpa menunda-nunda atau penjadwalan. Iya, sesegera mungkin agar cepat selesai. Kedua belah pihak juga tidak memiliki rasa dendam begitu. Oh, jadi mereka tidak memiliki rasa dendam dengan sesegera mungkin masalah itu cepat diselesaikan ya Bu ya? Iya, benar.
Baik Bu, kemudian dalam penyelesaian masalah tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus dilema etika? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam menyelesaikan masalah ini ya tentu tidak murni dari diri saya sendiri selaku pimpinan sekolah. Ya saya tetap bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di lingkungan ini ya, baik itu Bapak Ibu guru ya, komite ya, kami bermusyawarah untuk terkait penyelesaian masalah. Jadi peran dari masing-masing Bapak Ibu guru itu penting dan bisa memberikan masukan atau ide-ide demi penyelesaian masalah yang kita harapkan. Nah, dapat juga diselesaikan dengan kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian itu dapat diterima dengan tulus dan ikhlas dan dapat dipertanggungjawabkan ya, sehingga tidak muncul masalah yang baru lagi. Jadi intinya kalau di sekolah tetap menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Kemudian misalkan ada masalah bisa melibatkan pihak-pihak lain seperti komite sekolah, dan ada juga kalau memang masalahnya lebih rumit bisa dengan pihak kepolisian begitu ya Bu ya. Iya. Ya itu sekiranya ada permasalahan yang tidak diselesaikan ya, pihak sekolah misalnya kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan ya, kadang juga kita perlu pendampingan dari mitra atau tokoh masyarakat atau RT yang mungkin dari pihak kepolisian itu. Nah, kebetulan SD Helera itu jarak polseknya ada 6 kilo ya dari lokasi ya, dekat dengan polsek Tulungagung juga. Jadi kami juga sering kerjasama dan berkoordinasi bersama, itu yang pernah kami lakukan. Baik Bu, jadi kemudian Bu, ini yang terakhir ya Bu, dari sekian yang telah Ibu sampaikan tentang pengambilan keputusan, menjalin kerjasama dan faktor-faktor lain, semua yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, hal apa saja yang bisa kita ambil dari yang Ibu sampaikan tadi? Ya, terkait dengan pengambilan keputusan ya Bu, yang pelajaran yang bisa kita petik adalah satu, dulu kita dapat bekerja sama ya dengan unsur-unsur terkait sehubungan dengan penyelesaian suatu masalah. Nah, jadi di situ kita bisa berdiskusi, musyawarah bersama Bapak Ibu guru ya. Namun tidak hanya dengan Bapak Ibu guru juga ya, kita juga bekerja sama, saling kolaborasi dengan pihak di lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat ya, itu tadi dengan pihak kepolisian ya. Kita juga harus menjalin hubungan baik demi penyelesaian masalah. Jadi kita menyelesaikan masalah itu berasaskan kekeluargaan. Nah, prinsip-prinsip musyawarah mufakat ya, kemudian tanpa memberatkan salah satu pihak. Jadi intinya permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan sepihak, begitu. Ya Bu, jadi saya juga bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita hari ini ya Bu, mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Karena saya juga seorang guru, merupakan pemimpin pembelajaran. Jadi apa saja yang telah Ibu sampaikan tadi, saya dapat mengambil pembelajaran dan itu nantinya dapat saya terapkan sendiri kepada peserta didik saya. Karena tentunya tidak mungkin saya tidak memiliki masalah dengan peserta didik di sekolah. Jadi sebagai guru saya belajar tadi dari apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya, bahwasanya dalam penyelesaian masalah perlu komunikasi yang baik, menjalin kerjasama dengan pihak terkait supaya sedini mungkin dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal tersebut sangat bermanfaat ya
bagi saya Ibu, karena saya juga menerapkan antara teori yang sudah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak dengan kenyataan yang sudah tadi saya wawancarai dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Nianati Waruhu yang sudah lebih berpengalaman. Iya Bu, yang namanya hidup itu tidak lepas dari suatu permasalahannya. Makanya kita harus belajar mengenai masalah-masalah itu ya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan atau kita diskusikan ini dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Yang terpenting di sini adalah prinsipnya kita selesaikan suatu masalah itu dengan mufakat bersama tanpa ada satu pihak yang dibebani atau memberatkan. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Nianati Waruhu. Kepada kesempatan kali ini saya sudah meminta waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu untuk melakukan sesi wawancara bersama saya. Semoga saya dalam pembelajaran ini dapat menerapkannya ke pekerjaan sebagai guru, atau ya apabila nanti ke depan saya bisa menjadi kepala sekolah, dan dengan saya berwawancara kepada Ibu tadi saya sudah banyak belajar. Ya, kita aminkan ya Bu. Semoga Ibu dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang mudah-mudahan kegiatan Ibu dapat berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan Ibu dapat segera menyelesaikan modul Ibu ya. Semoga sukses untuk Ibu. Amin Bu, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih. Baik, demikian saja sesi wawancara terhadap Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 071025 Helera. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.